Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pada teman-teman rekan-rekan media yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita lanjut ke part berikutnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa itu makna daripada sholawat, terus siapa saja yang termasuk dalam keturunan-keturunannya Nabi dan dari mana saja mereka semua itu, beliau-beliau semua itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah masih dalam bait summa sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sobih wat tuba'i bila. Kemarin yang dinamakan Rasul ya sudah disampaikan. Terus Ali siapa saja sudah disampaikan. Terus hari ini berarti sahabat ya. Kemarin sahabat juga sudah ya. Sahabat sudah disampaikan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Artinya beriman itu berarti ya menjalankan semua syariat-syariatnya Nabi gitu ya. Tidak iman KTP tok. Iman KTP tok ya banyak ya. Tapi yang diharapkan, yang dimaksud di sini ya bukan itu. Terus ada keterangan tambahan yang dikemukakan oleh Syekh Said Atiyah Al-Ajhuri. Beliau menyampaikan bahwasanya dengan redaksi wa amma Jibrilu fasohabi, sedangkan adapun malaikat Jibril fasohabi, maka malaikat Jibril ini juga termasuk dalam kategori sahabat gitu ya. Tapi di sini bukan sahabat yang biasanya kita kenal gitu. Tapi ya secara deskripsi atau secara pengertian malaikat Jibril ini juga termasuk dalam sahabat begitu, walaupun tetap malaikat ya, bukan sahabat ini, tetap malaikat, cuma tergolongnya masih juga termasuk sahabat ya. Fasohabi qat'an. Kenapa beliau termasuk sahabat? Li'anahu, karena malaikat Jibril yakti mendatangi kepada Nabi SAW fi suratil bashar. Pada saat pertama kali mendatangi Nabi, malaikat Jibril ini menyerupakan diri seperti halnya manusia atau seorang laki-laki. Begitu yang diceritakan oleh Sayyid Atiyah Al-Ajhuri. Sebenarnya adalah qauluhu watiba. Jadi watuba. Summa sholatu ala rasulil mustafa wal ali maqsobih watuba ibila ya. Watuba. Nah, kita fokus kepada lafal tuba. Tuba ini dengan didomah taknya dan dikasih tasdid baknya. Tuba ya. Tuba merupakan jamak daripada lafal tabi. Tabi itu sendiri memiliki arti adalah orang yang mengikuti. Berarti watuba itu berarti artinya adalah mereka atau banyak orang yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti. Wahum, adapun mereka semua itu yang termasuk dalam kategori tuba adalah man, seseorang, tabau, yang mereka itu mengikuti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dinihi, di dalam agamanya, mengikuti apa yang ada diajarkan oleh Nabi di dalam agama Islam. Wa qauluhu ila dikasir wawi merupakan sebuah sifat lituba. Nah, jadi tuba adalah orang yang mengikuti kepada agamanya Nabi, agama Islam, yang memiliki sifat wila. Wila itu artinya berarti terus menerus, ay mutawallina, yaitu mereka orang yang mengikuti Nabi terus melaksanakan
apapun yang dilakukan oleh Nabi, atau yang sering disebut dengan sunnah-sunnahnya Nabi atau perintahnya Nabi. Jadi terus dilaksanakan, tidak kok dong-dongan tok ya. Terus bahasa sekarang berarti continue. Orang yang continue secara konsisten membangun apa yang diajarkan oleh Nabi. Misalnya Nabi perintah untuk menegakkan sholat, ya mereka terus melaksanakan sholat terus. Kama fis shahahi, keterangan tersebut atau terdapat di dalam kitab Shahah. Ay mutatabi'ina, artinya mereka ini orang-orang yang termasuk tuba atau orang yang mengikuti adalah mereka orang-orang yang mengikuti Nabi ila qurbi yaumil qiyamati, untuk mendekatkan diri di hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat itu bukan hari di mana hancurnya muka bumi ini ya. Kalau itu namanya hari akhir. Kalau hari kiamat itu artinya hari di mana kita itu malah dibangkitkan kembali. Karena mulai dari koma yakumu kiamatan. Koma itu kan artinya berdiri. Koma yakumu sedang berdiri. Koma yakumu telah berdiri. Yakumu sedang berdiri. Kiamatan sebuah berdiri. Jadi kiamat itu terjadi setelah alam semesta ini itu hancur. Jadi tidak seperti yang kita pahami biasanya begitu ya. Kalau yang biasanya itu kan hari kiamat itu hari dihancurkannya alam semesta. Tapi aslinya kalau kita berbicara soal gramatika Arab atau bahasa Arab, kiamat itu diartikan sebagai hari di mana kita dibangkitkan setelah seluruh alam semesta ini dihancurkan, atau setelah melewati hari akhir. Kalau hari akhir ya itulah yang difilmkan itu kiamat 2012 ya. Sebenarnya itu ya belum kiamat itu, karena masih ada ceritanya, masih kehidupan, ya itu belum kiamat. Kalau kiamat itu sudah selesai, sudah tidak ada kehidupan sama sekali, dan manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya masing-masing. Jadi mulai dari zamannya Nabi Adam hingga sampai manusia terakhir, jadi dibangkitkan, namanya kiamah, yaumul kiamah. Maka kalau di kita kan sudah terbiasa artinya menggunakan bahasa kiamat untuk menggambarkan peristiwa akhir kehidupan. Padahal itu sebetulnya adalah peristiwa awal kehidupan setelah hancurnya alam semesta. Oke, baik, berarti tentang tuba ini sudah dibahas, kemudian tentang Mustafa juga sudah dibahas. Kita akan membahas tentang yang lain, atau selanjutnya, bab selanjutnya adalah taqwal ilahi madarukul sa'adah wattiba'u ahwa ra'su syarrin habaila, terkait dengan takwa ya. Qala Ali bin Ahmad al-Jaizi, Ali bin Ahmad al-Jaizi di dalam Tuhfatul Khawais, beliau menyatakan bahwasanya yang dimaksud takwa secara bahasa ini adalah ijtinabu syakhsin, meninggalkannya seseorang terhadap sesuatu apa saja yadurru, yang akan dapat membahayakan, yang sesuatu tersebut dapat membahayakannya, fidinihi, di dalam urusan dunianya, wa dunyahu, fidinihi, di dalam urusan agamanya, wa dunyahu, dan di dalam urusan dunianya. Jadi secara bahasa, menurut keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Jaizi, Ali bin Ahmad Jaizi, adalah menjauhkan seseorang daripada sesuatu apa saja yang sesuatu tersebut dapat menimbulkan bahaya, dapat menimbulkan doror atau bahaya, baik bahaya di dalam agamanya atau bahaya di dalam dunianya, apa saja. Ini secara bahasa ya, artinya nanti akan berbeda ketika maksud takwa yang sering kita dengar. Nah, ini ngaji kritis. Artinya takwa yang sering kita dengar mungkin nggak seperti ini, tapi kalau ini adalah secara bahasa, artinya berarti umum, itu disebut takwa.
Nah, sedangkan yang takwa yang sering kita dengar atau yang sering kita pahami adalah merupakan takwa dalam pengertian istilah. Takwa di dalam pengertian istilah di sini disampaikan imtisalul awamir, merealisasikan beberapa perintah. Artinya perintah-perintah yang diberikan oleh Allah ini dilaksanakan. Imtisalul awamir, menjalankan perintah-perintah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan segala larangannya. Larangannya siapa? Larangannya Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya siapa? Perintahnya Allah dan perintahnya Rasul. Nah, gitu. Jadi ketika seorang sudah, ini adalah pengertian takwa yang dipahami kita ya. Kalau yang awal itu tadi adalah secara bahasa, artinya berarti apa saja yang bisa membahayakan seorang tersebut, baik dalam soal agama maupun di dalam soal dunianya. Nah, sedangkan yang dimaksud di dalam soal agama ini juga termasuk di dalam makna at-taqwa yang terkandung di dalam makna istilahi, atau makna yang sering kita pahami, atau takwa yang sering kita paham, yaitu adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Karena apa? Karena sesuatu perintah tersebut akan ada tujuan daripada sebuah perintah yang kita diperintahkan oleh, misal kita punya seorang majikan memerintahkan kepada kita, kan karena ada tujuan yang ingin dituju. Begitu juga ketika seseorang, misal orang tua kita atau orang yang menyayangi kita, memerintahkan untuk jangan melakukan sesuatu hal, berarti karena akan ada timbulnya bahaya. Nah, itu juga yang terkandung di dalam makna takwa secara bahasa. Orang yang telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut termasuk dalam orang atau kategori takwa. Jadi dia orang yang bertakwa gitu.